Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, sahabat Arafah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan Allah kekuatan untuk beribadah kepadanya. Allah memberikan kita rezeki di saat sahur dan berbuka. Allah memberikan kita kehidupan di mana banyak orang yang bermimpi untuk bertemu dengan Ramadan, tetapi usianya tak sampai dengan Ramadan. Tetapi kita bagian dari orang-orang yang dimuliakan Allah, dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini. Ramadan mengajarkan kita hakikat daripada kesabaran. Ramadan mengajarkan kita hakikat untuk menahan diri dari perkara-perkara, bukan saja perkara yang diharamkan dalam hidup kita, tetapi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari-hari, seperti minuman, makanan, berhubungan suami istri. Tapi dengan Ramadan kita dilatih bukan saja menghindar dari perkara yang diharamkan, tetapi juga yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk menahan diri kita. Ramadan mengajarkan kita untuk mampu mengendalikan diri. Maka oleh sebab itu, puasa secara bahasa yang bermakna adalah al-imsak, yaitu menahan diri, yang diambil dari bahasa Arab amsaka yumsiku atau masaka yumsiku, yang artinya adalah memegang diri kita, memegang nafsu kita, memegang syahwat kita, supaya berada pada koridor yang benar, tidak kita arahkan kepada hal-hal yang Allah marah atau mengundang dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Arafah Media yang dimuliakan Allah, ada suatu kisah menarik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ada seorang yang bernama Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik suatu saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan aku. Sucikan aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak terlalu peduli. Rasulullah mengatakan, "Waihaka, irja' fastaghfirillah wa tub ilaih." Ya. Seakan-akan Rasul mengatakan, ya sudah, tak harus aku sucikan dirimu, pulang saja, istighfar kepada Allah, perbanyak istighfar, tobat kepada Allah, sudah. Ya. Padahal Ma'is pada saat itu belum menyampaikan apa dosanya dan apa alasan kepada Rasulullah mengapa dia harus minta disucikan dari dosanya tersebut. Kemudian Ma'is pun melangkah, tak jauh dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan aku." Ya, dia betul-betul merasa bersalah dengan azam yang kuat agar Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa diri dia telah suci, terbebas daripada dosa yang dia lakukan. Kembali Rasulullah mengatakan, "Irja' fastaghfirillah wa tub ilaih." Ya, Ma'is, udah, ente pulang saja, istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Ya. Ma'is seperti di awal, dia berjalan, tak jauh dia datang lagi, sampai hal itu 4 kali dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan aku ya Rasul. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bertanya kepada Ma'is bin Malik. Rasulullah bertanya, "Apa dosa yang engkau lakukan?" Ya, kemudian Ma'is mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Azainaita?
Qala na'am. Ya Rasul, aku betul, aku sudah melakukan perzinahan. Rasulullah SAW ya tetap mencari-cari uzur karena memang dosa zina ini luar biasa. Apabila yang melakukan zina adalah muhsan, orang yang sudah menikah, maka ancamannya adalah rajam. Dia akan dilempari batu sampai mati. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada umat atau kaum Nabi Lut yang pada saat itu hancur dengan lemparan batu dari langit kepada mereka. Kalau yang melakukannya adalah ghairu muhsan, orang yang belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Tidak boleh tinggal di kampung itu. Sedangkan Ma'is ini adalah seorang yang muhsan, dia sudah menikah. Ya. Dan Rasulullah tahu kalau seandainya diperlakukan hukuman kepada muhsan, kepada Ma'is, maka Ma'is akan mati. Dia akan wafat akibat rajam tersebut. Rasulullah pun mencari uzur dan mengatakan, "Abihi junun." Apakah Ma'is ini adalah seorang yang gila? Ya, seakan-akan Rasulullah berharap orang-orang sekitarnya mengatakan, ya Rasulullah, dia kekurangan akal, dia tidak waras. Ya, kata-kata dia itu ngelantur dan lain sebagainya. Apa kata orang-orang pada saat itu? Tidak, dia tidak junun, dia tidak gila, ya Rasul. Rasulullah mencari alasan selanjutnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asyariba khamran. Apakah dia ini minum khamar? Sehingga dia mabuk, sehingga dia ngomong sesuka hatinya. Dia nggak tahu kalau dia mengatakan hal demikian, maka dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Sampai ada sahabat yang mencium aroma dari mulut Ma'is dan mengatakan, tidak ya Rasulullah, dia tidak dalam keadaan mabuk, dia tidak mabuk. Ya. Sehingga Rasulullah SAW pun menetapkan hukuman kepadanya dan Ma'is pun dirajam sampai mati. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zina adalah merupakan dosa besar. Bahkan kata ulama, dosa terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukuman bagi orang penzina pun luar biasa. Kalau seandainya dalam hukuman qisas, yaitu menggunakan pedang yang sangat tajam, kemudian orang itu dipancung secepat mungkin, dalam hal itu masih ada rahmat Allah, kasih sayang Allah, supaya orang itu tidak merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi dalam zina, ya, orang tersebut dilempari dengan batu agar apa? Agar seluruh sel-sel tubuhnya merasakan kesakitan. Ya, agar dia betul-betul merasakan puncak dari kesakitan sebagaimana dia merasakan puncak kenikmatan dari kemaksiatan dia tersebut. Karena prinsip atau tujuan dalam hukum Islam adalah hifzun nasab, yaitu menjaga keturunan, menjaga kehormatan, dan orang penzina adalah orang yang merusak kehormatan dan keturunan itu. Sehingga syariat betul-betul memberikan balasan yang luar biasa, dan itu terkena kepada Ma'is. Setelah Ma'is meninggal, tak berapa lama terjadi perdebatan di kalangan orang-orang. Ada yang mengatakan Ma'is ini wafatnya husnul khotimah. Dia husnul khotimah karena dia bertobat. Ada yang mengatakan tidak, dia sul khotimah karena dia mati karena kemaksiatannya. Dan itu sampai terjadi beberapa hari. Ya. Dan Rasulullah SAW diam. Rasulullah tidak memberikan komentar apa-apa karena Rasulullah menunggu wahyu. Pasti petunjuk Allah Subhanahu wa taala itulah pendapat yang tepat. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan bahwa taubat dari Ma'is, kesungguhan dia untuk mensucikan dirinya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kabar gembiranya, Ma'is dia akan mampu nanti memberikan syafaat kepada 70 orang untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Tidak ada alasan kita untuk mencela orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Arab Hamidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut kita dapat beberapa pesan. Yang pertama,
bahwa terkait tentang hukuman, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari-cari orang yang berbuat salah. Bahkan ketika ada orang yang mengakui dirinya bersalah pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak menerimanya atau mencari uzur-uzur yang lain agar orang tersebut tidak sampai terkena hukuman, apalagi sampai kepada menghilangkan jiwanya sendiri. Kemudian yang kedua, hukuman yang besar dan luar biasa kepada mereka yang berzina Allah berikan. Ya. Bahkan ini lebih syadid dibandingkan mereka yang berbuat qisas atau mereka yang membunuh dengan sengaja dalam pelaksanaan qisas. Agar orang tersebut merasakan kerusakan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Iya, kalau yang ia zinahi adalah sesama orang yang gemar berzina, na'udzubillah. Tetapi apabila dia menzinahi orang yang betul-betul dalam keadaan solehah, dalam keadaan suci, ya, tentu kehidupan orang bisa rusak dan balasan itu setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya yang dapat kita ambil adalah orang yang bertobat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima. Ketika orang datang kepada Allah, Allah akan menyambut. Apabila dia datang dengan berjalan, sambutan itu dengan berlari. Apabila ada orang yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bermaksiat atau sampai kepada perzinahan, tidak ada kata putus asa untuk tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata ulama, syarat tobat itu ada 3. Yang pertama adalah an-nadamu ala fi'liha, yaitu menyesal bahwa ia telah melakukan dosa tersebut. Menyesal, betul-betul perasaan menyesal. Seperti ada seorang ibu, dia memiliki anak itu nakal, kemudian dia ingin menegur dengan memberikan pukulan sedikit, dan akhirnya anak tersebut wafat gitu. Tentu ibu itu memiliki penyesalan yang luar biasa. Begitulah kira-kira, bahkan lebih daripada itu penyesalan orang yang bertobat dari maksiat. Yang kedua adalah al-iqla'u 'anil ma'siyah. Dia tinggalkan maksiat tersebut sama sekali. Tidak berangsur-angsur, totalitas. Dan yang ketiga adalah al-azmu alla ayyauda ilaihi, yaitu azam, usaha yang besar, usaha yang total untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Itulah orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Saudara-saudara, sahabat Arafah Media ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah Ma'iz bin Malik memberikan pesan kepada kita untuk tetap mendekat diri kepada Allah tanpa ada keputusasaan. Sebesar apapun dosa kita, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang apabila bermaksiat kemarin, kemudian dia bangga-banggakan pada hari ini. Kemaksiatan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk ditobati atau kembalilah kepada Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.